teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Sayadi. Pada channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputaran cryptocurrency, terutama dari technical analysis perspective. So if you guys like crypto dan kalian suka dengan analysis, feel free to hit the subscribe button. Dan pada video kali ini saya pengen ngebahas satu token menarik, yaitu Sun Token, dimana hal ini drop senilai 98%. Tapi bukan benar-benar drop, sebenarnya ini dikarenakan oleh satu kondisi, yaitu redenomination daripada si value tokennya itu sendiri gitu. Jadi memang sudah ada plannya, dan kalau misalkan teman-teman kurang paham, teman-teman sebenarnya tinggal nge-googling aja, langsung cari tahu, itu udah langsung ketemu teman-teman ya. Cari aja Sun redenomination, nanti saya kasih lihat tulisannya kayak gimana teman-teman. So yang pengen saya kasih lihat di sini adalah uniknya dia mengalami drop senilai 98%. Itu bukan karena value tokennya di dump atau gimana teman-teman, tapi memang dia itu setahu saya nambahin circulation, dia nambahin total supply-nya, sehingga value tokennya itu diturunkan senilai 1000 gitu, dibagi 1000. Nah, itu ada pembahasannya. Kalian bisa cek juga di CoinMarketCap, what is Sun? Sun is a cryptocurrency designed to further the development of decentralized finance on blockchain network Tron. Foundernya juga sendiri digadang-gadang sebagai Justin Sun, yaitu founder dari Tron juga, teman-teman. Dan kalian bisa cek itu semua di CoinMarketCap, kalian tinggal baca. Sekarang value tokennya itu $0.032, sebenarnya menguat, teman-teman. Kenapa bisa menguat? Saya bahas ya. Jadi, Binance will support the Sun token migration dan 1:1000 redenomination plan. Further details about this change are shown on the timeline below. Kalian tinggal cari aja di binance.com, atau kalian cari di Google tuh langsung keluar tentang plan redenomination-nya dia gitu ya. Dan trading will open Sun Sun USDT spot trading pair at 2021 bulan Juni tanggal 18. Dan kalian lihat, inilah chartnya si Sun USDT itu terakhir diperdagangkan dengan harga aslinya itu di 14 Juni 2021, dan hari ini boom, dia ada di bawah teman-teman ya, tanggal 18 Juni tepatnya per hari ini, yaitu dia ditradingkan di sekitaran $0.032 gitu ya. So ada banyak yang mesti dibahas sebenarnya, teman-teman bisa baca ini adalah timelinenya atau proses pengerjaannya redenomination yang terdapat di Binance-nya. Nah, kalau misalnya kalian cek, ini ada semacam, jadi kalau nggak salah tadi saya yang ketemu semacam Zendesk ya, yang ngebahas dari DeFi supportnya. Adalah ini ya, 10 hari yang lalu dia bahas nih, their community members to accommodate the requirements of the Sun project and infrastructure upgrade starting from 26 Mei 2021, Sun will implement a token redenomination and platform upgrade plan. Di sini dijelasin ya, token redenomination plan-nya kayak gimana. Intinya kurang lebih total supply of Sun tokens will be increased from 19.900.730 menjadi 19 miliar kayaknya ya, 19.900.730.000 token dengan rasio 1:1000, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya token, nanti tokennya kalian itu namanya yang lama itu adalah Sun Old ya, lalu nanti akan berubah menjadi the new Sun token will assume the Sun sticker with a brand new logo yang dinamakan kalau nggak salah tadi Sun New atau New Sun. Oke, ada di sini. Oh, Sun doang, teman-teman, nggak ada Sun Old-nya atau Sun New-nya ya. The Sun Old contract address is bla bla bla. Upgraded Sun contract address into this bla bla bla. Sun Old swap channel will be open and ya bla 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 bla. Kalian bisa baca semuanya ya. Intinya dari platform upgrade plan-nya dia bahas di sini ada beberapa yang di-upgrade. Sebenarnya saya lihat di sini dari highlight-nya yang di sini ya sih, teman-teman ya. Jadi setelah faktor redenomination, Sun.io itu akan mengupgrade secara signifikan dan memperkenalkan service baru atau jasa baru seperti decentralized stablecoin swap. Jadi kalian bisa swap token-token yang decentralized, I guess kayak stablecoin kayak misalkan USDT mungkin, atau ya gitulah ya, dan BUSD dan kawan-kawannya gitu. The Sun platform will be upgraded into Tron's first one-stop platform that supports stablecoin swap, token mining, berarti ada miningnya juga, dan self-governance atau lebih ke ya decentralized ya, dari rakyat untuk rakyat gitu ya. After the redenomination, the new Sun token as a multifunctional governance token on the Sun platform
sama seperti CRV token, Curve DAO, dan EPS token of Ellipsis, will grant token holders various rights of and benefits such as voting and governance right in the community, value capture, stacking rewards, etc. Jadi intinya kenapa dia lakukan ini? Sepertinya karena dia banyak mau mengupgrade ya. Dia punya plan untuk mengupgrade si fungsi daripada Sun.io-nya itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat website itu kan Sun.io ya. Nah, itu nanti akan ada beberapa fitur-fitur baru yang mungkin ditonjolin. Salah satunya adalah stablecoin swap. Tadi ya udah dijelasin juga gitu. Dan kalian bisa cek juga di sini gimana cara swappingnya. Dan kalau misalkan kalian taruh token Sun-nya kalian itu di decentralized wallet. Jadi kayak misalnya mungkin kalau di sini sih sebagai contoh Tronlink Chrome Wallet ya. Kayak Trust Wallet atau SafePal, nggak tahu deh itu termasuk atau enggak, teman-teman. Jadi kalian tinggal visit aja ke websitenya Just Swap ya. Ini ada websitenya nih, kalian bisa diklik, terus kalian tinggal swap dari old-nya ke yang barunya, teman-teman, lalu confirm swap dan bla 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 gitu, dapatlah token terbaru kalian gitu. Dan value-nya itu nggak berubah ya, teman-teman ya. Sebenarnya dia cuma nambah, jadi kayak dari misalkan contoh token kalian itu ada 100.000 dan akan jadi 100 juta, teman-teman. Ya benar gak ya? 100.000 jadi 1 juta. Benar, jadi 100 juta, teman-teman. Nah, cuman secara value sama aja, karena kan tadinya kan misalkan sebelumnya kalian bisa lihat ya, kalau di sini tuh sebelumnya diperdagangkan di kisaran $27 gitu, teman-teman. Nah, tadi saya udah ada hitungannya, saya udah tinggal copy paste aja, misalnya dari 20, ini kalau tadi $27 berarti let's say segini ya, teman-teman, 27,00. Oke. 27,00 dibagi 1000 dan kita bisa dapat pricingnya itu di 0,027 gitu, teman-teman. Dan berdasarkan openingnya hari ini, si Sun-nya itu diperdagangkan di kisaran 0,03 yang artinya sudah mengalami penguatan, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan secara chartnya itu gimana ya? Secara chart saya akan bahas sedikit, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dari chartnya sendiri, ini kan dia swing low ke swing high. Kita tarik Fibonacci aja, sederhana banget. Kalian bisa dapat level-level supportnya dan itu di kisaran 0,5 gitu. Nah, terakhir sebelum dia akhirnya di swap dan dipindah ke token yang baru, dia kelihatannya ketahan di level 38,2% Fibonacci, yaitu level golden ratio-nya juga, teman-teman. Dan kalau misalnya kita meneruskan pergerakan, ya berarti pada time frame 4 jam atau ya sekitaran 1 jam atau bahkan ya, kayaknya 15 menit lah, saking terlalu dikit nih chartnya, guys. Nah, gini loh ya. Jadi kalau tadi kalian lihat, mungkin dia kalau misalnya saya gambarin supportnya, tadinya dia ketahan di level ini ya. Kan itu tadi kisaran berapa tuh? Sorry, saya naik time frame dulu ya, teman-teman. Kita tandain dulu, teman-teman ya. Oke, sebentar. Wah, jauh banget nih kalau ditarik kayak gini. Nah, kalian bisa lihat di sini tadinya itu Fibonacci levelnya di kisaran $22 dan ada exponential moving average di kisaran $28 ya, teman-teman. Nah, berarti kalau misalkan nih sekarang dari time frame yang kecil kita pengen ngecek, berarti kan tadi di kisaran $28 ya. Ini berarti untuk exponential moving average-nya berarti harusnya di kisaran level segini, teman-teman, dan dia sudah di atas exponential moving average-nya. Kalau misalkan dari time frame dari Fibonacci-nya sendiri, dia juga sudah di atas Fibonacci-nya, of course ya. Dan kelihatannya sih karena kayak gini mungkin bisa menguat signifikan dalam beberapa waktu ke depan ya, karena entah kenapa ya, biasa lah ya, teman-teman ngelihat harganya murah, wah saatnya jaring, saatnya beli lagi ya, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Alright. So, itu aja sebenarnya. Ini sebenarnya infonya kalian bisa dapetin semuanya by Google. Kalian tinggal cek aja di Google. Saya cuma ngebahas sekilas aja buat ngebantu teman-teman biar dapat gambaran apa yang terjadi terhadap token ini gitu. Bukannya dia turun mendadak terus ya begitu lah ya. Intinya dia redenomination, sama aja kayak misalnya rupiah sekarang 100.000 tiba-tiba dihilangin ribuannya, berarti jadi kayak ya 100 rupiah gitu ya. Alright. So that's it. Mudah-mudahan informasinya membantu. Ini cuma pembahasan sekilas saja, teman-teman. Nah, next video saya akan upload tentang Zilliqa dan ada beberapa token-token juga yang di request sama teman-teman. Nanti saya akan bahas technical analysisnya. So, I think that's it for today. I'll see you guys again in the next video. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas, happy weekend, bye-bye, cheers.